Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Anggiani dengan NIM akhir 124 dari kelas A3 Manajemen 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami dengan kelompok kami mengenai investasi dan perekonomian Indonesia. Yang pertama ada definisi investasi. Menurut Bodi, Kane dan Markus 2024 dalam buku Investment, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 Tahun 2007 tentang penanaman modal, investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua ada tujuan investasi. Yang pertama mendapatkan keuntungan atau profit gain, yaitu investor mengharapkan kenaikan nilai aset. Yang kedua pendapatan pasif, yaitu misalnya melalui bunga atau dividen. Yang ketiga pengelolaan kekayaan, yaitu sebagai strategi manajemen portofolio. Yang keempat hedging dan diversifikasi resiko. Dan yang kelima mendorong inovasi dan ekspansi usaha. Lalu yang ketiga ada bentuk-bentuk investasi. Yang pertama investasi finansial, di dalamnya ada saham, obligasi, dan deposito. Yang kedua investasi real, di dalamnya ada properti, mesin, dan tanah. Yang ketiga investasi langsung atau direct investment, yaitu investor langsung mengelola dan mengawasi usaha. Dan yang keempat investasi tidak langsung, seperti reksadana melalui manajer investasi. Selanjutnya materi yang keempat yaitu perhitungan investasi pada kondisi yang stabil. Beberapa alat analisis yang digunakan yaitu 1. NPV. NPV adalah selisih antara present value dengan arus kas masuk dan biaya investasi. Yang kedua internal rate of return, yaitu tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Yang ketiga payback period, adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi kembali modal. Asumsi stabil meliputi stabilitas inflasi, suku bunga konsisten, tidak ada gangguan politik atau regulasi. Selanjutnya materi yang kelima yaitu investasi di negara berkembang dan permasalahannya. Ciri negara berkembang yaitu pertumbuhan ekonominya cepat, infrastruktur belum memadai, regulasi sering berubah. Permasalahannya yaitu ketidakpastian hukum dan birokrasi, kurangnya perlindungan investor, infrastruktur logistik yang belum merata, dan ketergantungan pada sektor primer. Selanjutnya materi yang keenam yaitu penanaman modal. Penanaman modal dibagi menjadi 1. Selanjutnya materi yang keenam yaitu lembaga penanaman modal. Penanaman modal dibagi menjadi 1. PMDN atau penanaman modal dalam negeri, 2. PMA, penanaman modal asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Menurut UNCTAD, PMA memainkan peran penting dalam mendorong transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang. Selanjutnya, G. Lembaga keuangan dan investasi. Lembaga keuangan sebagai perantara investasi yaitu 1. Bank. Bank memberikan kredit modal usaha. 2. Perusahaan sekuritas atau jual beli saham dan obligasi. 3. Manajer investasi atau pengelola reksadana. 4. Asuransi dan dana pensiun. Menurut Miskin dan Ikins pada tahun 2015, lembaga keuangan berfungsi dalam mengurangi asymmetric information dan mempermudah akses dana. H. Teori Keynes dan investasi. Teori Keynes menyatakan bahwa investasi dipengaruhi oleh ekspektasi laba masa depan. Ketika permintaan efektif turun, investasi juga akan turun. Pemerintah dapat merangsang investasi melalui pengeluaran fiskal dan penurunan suku bunga. Investasi adalah fungsi dari tingkat bunga dan ekspektasi masa depan. Keynes dalam The General Theory pada tahun 1936. I. Energi alternatif sebagai investasi alternatif. Alasan utama 1. Potensi pertumbuhan jangka panjang atau green economy. 2.
Didukung regulasi misalnya Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang energi terbarukan. 3. Diminati investor karena tren ESG atau Environmental, Social, and Governance. Jenis energi ada 4. Surya, angin, bioenergi, dan geoetermal.